Pertanyaannya, bagaimana cara menilai sebuah saham memiliki laporan kinerja keuangan yang bagus? Ada beberapa indikator yang bisa dinilai, apakah kinerja keuangan sebuah emiten itu bagus atau tidak. Secara sederhana, yang dilihat paling utama adalah perbandingan kinerja laba rugi dari pendapatan, laba kotor, laba bersih, gross profit margin, dan net profit margin. Perbandingannya bisa akumulasi tahun berjalan, misalnya Januari sampai September, berarti 9 bulan dibandingkan dengan 9 bulan di tahun sebelumnya. Lalu, bisa juga 3 bulan di kuartal tersebut dibandingkan dengan 3 bulan di kuartal sebelumnya. Jika kinerja pendapatan, laba kotor, laba bersih mencatatkan hasil positif, berarti kinerjanya bagus. Tapi jika yang naik itu yang laba bersih sedangkan pendapatannya turun, berarti bisa jadi ada efisiensi atau pendapatan lain-lain. Sebaliknya nih, jika pendapatan naik tapi laba bersih turun, berarti ada cost yang naik signifikan sehingga menekan laba bersih. Terakhir, yang sering dilihat adalah perbandingan realisasi kinerja akumulasi dalam tahun berjalan dengan target guideline dari emiten. Lalu, apakah perlu untuk menilai rasio penting di neraca seperti DER hingga memahami perkembangan cash flow? Penting juga, tapi untuk DER dan cash flow itu menjadi indikator untuk menilai apakah saham ini punya prospek dan resiko yang seperti apa. Misalnya, ternyata DER-nya tinggi dan cash operation negatif. Artinya, secara fundamental, resiko kredit emiten ini sangat tinggi. Jadi, fungsi laporan keuangan selain laba bersih untuk mengukur resiko di masa depan dengan melihat behavior kondisi kredit, cash flow, dan lainnya. Nah, jika sudah ketemu saham yang secara fundamental bagus, apakah saham itu bisa langsung dibeli? Selain mencari saham yang fundamental bagus, kita juga harus mengetahui apakah posisi harga saham tersebut saat ini sudah murah atau belum dengan prospeknya di masa depan. Untuk mengetahui saham murah atau belum, kita harus menilai valuasi sebuah saham. Dalam menilai valuasi, ada beberapa cara, yakni valuasi absolut seperti dengan discounted cash flow atau dividend discount model. Lalu, ada valuasi relatif yang lebih mudah didapatkan data-datanya, seperti price to earning ratio, price to book value, price to sales, hingga price to earning growth ratio. Jadi, mana yang lebih valid? Secara praktikal, discounted cash flow dan dividend discount model menjadi skema valuasi yang bisa menggambarkan asumsi harga wajar sesuai dengan prospek bisnis dan fundamentalnya. Namun, praktiknya bisa memakan waktu dan targetnya cenderung untuk jangka panjang banget. Untuk cara sederhana, kita bisa optimalkan dengan valuasi relatif. Namun, valuasi relatif memiliki banyak jenisnya. Mana yang sebaiknya digunakan? Untuk secara umum, PBV dan PE yang lebih umum. PBV menjadi rasio yang membandingkan tingkat book value per saham atau seberapa banyak kekayaan sebuah perusahaan. Nilai book value per saham bisa dihitung dari total nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. Karena basis book value itu dari ekuitas, artinya menggambarkan kekayaan bersih di luar kewajiban dan utang si perusahaan. Naik turunnya ekuitas akan dipengaruhi oleh perkembangan kinerja laba bersih. Jika terus laba dan hasil laba dihitung masuk saldo laba yang dicadangkan, nilai ekuitas akan naik dan book value per share juga naik. Sebaliknya, saat mengalami kerugian, saldo laba yang dicadangkan bisa tergerus. Nilai ekuitas akan turun, bahkan negatif, jika rugi terus-menerus. Dengan begitu, jika PBV rendah hingga di bawah 1 kali, berarti posisi kekayaan emiten lebih tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, sehingga bisa diasumsikan harganya masih murah. Namun, kami menilai untuk saham AS yang skala bisnisnya global, menganalisis dengan PBV cenderung terlalu lambat. Kami lebih menyarankan untuk menggunakan valuasi relatif price to earning ratio yang mengukur secara langsung ke laba bersih emiten. Indikator PE yang bagus adalah yang rendah. Dengan asumsi PE rendah berarti posisi harga saham belum mencerminkan posisi laba bersih sepenuhnya. Pertanyaannya, apa indikator PE rendah yang dianggap murah? Ada beberapa cara untuk mengetahui posisi PE sebuah emiten sudah murah.
Pertama, membandingkan dengan peers sektoralnya. Misalnya, saham Microsoft memiliki peers antara lain Oracle, ServiceNow, Palo Alto, CrowdStrike, dan Fortnite. Jika dihitung rata-rata sektoral dari ke-6 saham di sektor yang sama ini, per 15 Januari 2025 itu sekitar 168 kali. CrowdStrike jadi saham yang paling mahal dengan PI 687 kali. Sedangkan Microsoft menjadi yang paling murah dengan PI 34,31 kali. Dengan begitu, Microsoft bisa dianggap memiliki PI yang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata sektoral yang sebesar 168 kali. Kedua, menggunakan proyeksi kinerja di masa depan. Jadi, kita menghitung PE forward, yakni PE dengan perhitungan perbandingan harga saham saat ini dengan proyeksi EPS ke depannya. Bisa menggunakan asumsi 2024, 2025, 2026 sesuai dengan toleransi hold kita berapa lama. Misalnya, kita mau menggunakan asumsi proyeksi kinerja Microsoft pada 2025. Dari konsensus 47 analis per 14 Januari 2025 senilai $13,04 AS per saham. Dengan harga saham Microsoft per 14 Januari 2025 sekitar $415 AS per saham, berarti PE forward menjadi 31,8 kali. Jika dibandingkan dengan PE saat ini sebesar 34,1 kali, berarti tingkat PE Microsoft dengan proyeksi kinerja 2025 diperkirakan lebih rendah karena adanya pertumbuhan laba bersih. Dengan begitu, harga saham saat ini bisa diasumsikan murah karena valuasi saat ini belum mencerminkan prospek pertumbuhan laba bersih di masa depan. Ketiga, menggunakan Price Earning Growth Ratio yang dikembangkan oleh Peter Lynch. Bedanya PE dan Price Earning Growth Ratio adalah yang dinilai oleh Price Earning Growth Ratio bukan sekedar nominal laba bersih per saham, tapi pertumbuhannya. Sehingga valuasi Price Earning Growth Ratio bisa menunjukkan apakah harga saham sudah naik setinggi pertumbuhan laba bersihnya atau belum. Dalam teorinya, Price Earning Growth Ratio yang bagus adalah 1 hingga di bawah 1 kali, yang artinya kenaikan harga saham belum atau masih setara dengan pertumbuhan laba bersihnya. Namun, pada era sekarang, kita cukup sulit mencari harga saham dengan Price Earning Growth Ratio 1 kali atau di bawahnya, yang benar-benar berkualitas. Untuk itu, kita bisa toleransi Price Earning Growth hingga maksimal 3 kali dengan membedah lagi fundamental, prospek, dan kondisi keuangannya. Sekarang kamu sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menilai fundamental sebuah saham melalui financial statement. Dengan pengetahuan ini, sekarang kamu dapat melakukan analisis yang lebih strategis sebelum berinvestasi. Jangan lupa untuk terus memperluas wawasanmu dengan menonton video edukatif lainnya di GoTrade Academy yang tersedia secara eksklusif hanya di GoTrade.